Oi. Nih, aku tuh mau tanya-tanya nih tentang lo. Kayak lo kan sering kan kayak share video TikTok tentang IKN, mau pindah ke IKN, mau magang, menjalin kerjasama di sana gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang mustahil. Emang menurut lo tuh gimana sih pembangunan IKN? Kalau kataku sih pembangunan IKN tuh termasuk program yang bagus gitu sih. Soalnya kalau aku ngelihat hal ini tuh sebagai portal biar pemerintah tuh pembangunannya nggak berpusat sama Jawa sentris gitu. Jadi bisa mulai dari pembangunan di Kalimantan dan itu bisa ngebuka buat pembangunan-pembangunan di pulau lain. Nah, fun fact-nya pembangunan IKN ini tuh masuk ke dalam proyek strategis nasional yang mana proyek itu kan pasti diprioritaskan kan sama negara. Dan pemindahan dan proyek ini tuh nggak cuma terkait pemindahan ibu kota, tapi ini tuh menggabungkan gimana sih nilai-nilai adat, nilai-nilai kearifan lokal yang ada di situ tuh digabung gitu sama lingkungan. Jadi nggak bisa ngesampingkan antara lingkungan sama masyarakat adatnya gitu. Harus semuanya tuh sama pemerintah tuh sama-sama diprioritaskan. Nah, kalau yang aku baca-baca gitu kan, apalagi waktu kemarin kan kita udah bahas di role play simulation itu kan, yang kita ngebahas terkait pembangunan IKN. Nah itu tuh kayak luas IKN sendiri tuh diperkirakan nyampe 250.000 hektar pembangunannya. Iya. Dan di mana ya kita kan tahu ya kalau Kalimantan tuh banyak hutan-hutannya. Nah, pembangunan IKN dengan luas sekitar 250.000 sekian hektar itu tuh benar-benar digunain gitulah buat pembangunan ini. Jadi ya masyarakat awam ngelihat bahwa sebenarnya pembangunan ini juga ngerugiin lingkungan. Padahal niat pemerintahnya sendiri mungkin dengan kita mengorbankan pembangunan ini, tapi masih dimasukkan gitu terkait nilai-nilai lingkungannya tuh masih tetap dimasukkan kayak gitu. Iya sih, apalagi juga kalau yang aku dengar juga kalau hutan yang dipakai itu kan juga bukan hutan yang emang hutan yang dilindungi gitu loh, tapi kan hutan-hutan produksi yang cuman ada berapa jenis pohon kayak minyak kayu putih atau apa gitu kan, bukan hutan yang menurutku ya bukan hutan yang emang merugikan untuk untuk dikelola gitu. Jadi ya kayaknya mereka harus banyak-banyak baca ya. Iya sih. Lagi pula juga kan pembangunannya ini tuh kayak di hutan yang benar-benar bukan produksi banget gitu. Jadi dikelola tapi pas dibangun juga nanti bakal dijadiin sebuah kota yang berbasis eco-city gitu. Jadi benar-benar berbasis lingkungan, nggak ada penggunaannya tuh benar-benar semuanya tuh serba listrik gitu loh. Kayak mobil kan pasti listrik, kita nggak ada bahan bakar di sana. Kayak gitu. Betul. Jadi kan tadi kamu juga bilang gitu kan kalau pembangunan di IKN tuh ya semua aspek itu udah diperhitungkan lah gitu, termasuk partisipasi lokal. Emang gimana partisipasi lokalnya? Apakah juga diterapkan sama pemerintah atau gimana gitu? Kalau yang aku tahu sendiri sih pemerintah tuh mulai ini sih kayak udah menggait gitu, menggait ketertarikan maupun peran-peran masyarakat adatnya untuk berpartisipasi langsung terkait pembangunan ini. Jadi apalagi kan di Kalimantan ini kan banyak suku Dayak sama suku Kutai gitu kan. Nah itu benar-benar mereka tuh diajak berpartisipasi gitu untuk memiliki peran dalam mengelola gimana IKN ini ke depannya gitu. Jadi bukan hanya pemindahan ibu kota untuk para pejabat, tapi masyarakatnya juga ikut dilibatkan gitu dalam pembangunan dan untuk berkelanjutannya gitu sih. Iya sih, kayak berarti kayak ya menurutmu pemerintah tuh udah ngelakuin terkait kedekatan sama partisipasi lokalnya, berarti lingkungan pun juga sudah diperhatikan. Terus untuk kearifan lokalnya apakah pemerintah juga ini? Iya sih, pemerintah sendiri tuh kayak menggait masyarakat lokalnya ini tuh untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Jadi pekerjanya itu tuh kebanyakan yang memang dari wilayah situ gitu. Jadi ya sekitar setengah pekerjanya tuh emang benar-benar dari wilayah situ. Jadi kan kita tahu gitu transparansi. Kalau masyarakatnya ikut terlibat dalam pembangunan berarti kan pemerintah tuh membuka bahwa kayak gini loh pembangunannya, nggak ada yang ditutup-tutupin kan berarti. Nah, menurutmu sendiri gimana sih pandanganmu terkait pemerintah yang memberikan partisipasi masyarakat lokal sama aspek lingkungan gitu? Ya, kalau menurutku apalagi dari apa yang dirimu jelasin tadi kan bahwasanya kalau ya pemerintah itu balik lagi udah memperhitungkan itu apa-apa aja. Berarti ya pembangunan IKN yang pemerintah sendiri ngelakuin pendekatannya sama
maksudnya kayak melibatkan partisipasi lokal, kearifan tradisional sama kelestarian lingkungan itu sendiri kan berarti emang jadi tujuan utama dari pemerintah gitu loh, untuk memajukan suatu daerah pakai model pembangunan yang berkelanjutan gitu kayak Eco City tadi. Apalagi ya dari yang aku baca juga gitu kan, bahwasanya kalau keberhasilan dari pemerintah atau pendekatan dari pemerintah ini ya emang ditunjukkan melalui berbagai indikator gitu. Terbukti bahwasannya tingkat partisipasi masyarakat di IKN itu sendiri juga udah sampai 85% nih dari pemerintah gitu untuk program-program pembangunannya gitu. Terus juga secara situs budaya dan spiritual juga itu kan pemerintah pasti Perhitungkan gitu. udah tahulah apa yang mau mereka lakuin gitu. Apalagi kayak terkait keanekaragaman hayati, pemerintah kan juga bilang kalau itu nantinya mereka juga akan membangun kayak menumbuhkan kembali lagi gitu kan hutan-hutan sebagai pengganti ini, sekaligus ya dijadikan hutan yang benar-benar di dalamnya ada keberagaman hayati. Baik itu flora, fauna yang emang benar-benar bukan seperti hutan sebelumnya yang cuma hutan produksi dan cuman ditumbuhi berapa tumbuhan doang gitu kan. Jadi ya bisa dibilang ya pembangunan IKN ini yang membuktikan gitu loh bahwasannya kalau modernisasi sama pembangunan skala besar yang dilakukan sama pemerintah ini ya bisa berjalan selaras gitu. Tinggal bagaimana lagi masyarakat kitanya gitu ya, masyarakat Indonesia sendiri terutama memandang apakah pembangunan yang dilakukan pemerintah ini merupakan pembangunan yang emang mau menjerumuskan Indonesia menjadi negara yang lebih jelek, atau emang ya dia emang berniat untuk menjadikan Indonesia ini negara yang maju gitu. Apalagi bisa kita lihat lah negara-negara maju di sana gitu, kayak masyarakatnya itu juga sama-sama bekerja sama gitu dengan apa yang pemerintah lakuin tuh ya mereka mendukung gitu, bukan cuman sekedar